Jangan lupa subscribe Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas soal ujian praktek mulok atau TIK untuk siswa SMA Negeri 1 Pantar tahun ajaran 2021-2022. Jadi nanti soalnya dalam bentuk Microsoft Excel. Ini adalah bentuk setelah soal ini selesai dikerjakan. Kemudian ini adalah file yang akan Anda dapatkan di komputer Anda masing-masing. Nah, file ini kemudian diketik lalu dibuat sehingga akhirnya akan sama persis seperti file ini. Oke, langsung saja kita lihat poin-poin yang akan menjadi titik penilaian. Yang pertama adalah layout, yaitu mengetik, membuat tabel, menyatukan sel, dan melakukan perataan tulisan. Skornya ada 25. Kemudian memformat tanggal, skornya 5. Memformat mata uang, skornya 5. Mencari jumlah gaji, skornya 20. Mencari gaji tertinggi, skornya 5. Mencari gaji terendah, skor 5. Mencari data kriteria 1, skor 10. Lalu mencari data kriteria lebih dari 1, skornya 25. Oke, kita bahas yang pertama, layout, yaitu mengetik. Baik, bagian pertama yang perlu Anda ketik adalah nomor. Masukkan nomor pada sel A12. Gunakan satu dari dua trik yang sudah kita pelajari. Trik pertama adalah Anda bisa mengetik 1, enter 2, lalu di blok 1 dengan 2 ini. Kemudian arahkan kursor ke sini sampai tanda tambahnya menjadi hitam, kemudian klik tahan lalu tarik turun. Sampai angka 10 lepas. Atau trik yang kedua adalah bisa Anda mengetik di sini angka 1, kemudian enter. Kembali lagi klik di 1. Kemudian di bagian sini, arahkan kursor ke bagian sini, ada fill. Klik di fill. Kemudian turun di sini ada series. Klik. Maka akan muncul kotak seperti ini. Nah, kotak ini kemudian kita centang di bagian columns. Karena tujuan kita membuat nomor adalah dari atas ke bawah atau vertikal. Maka kita centang columns, kemudian untuk stop follow kita masukkan angka terakhir dari nomor, yaitu angka 10. Kemudian lalu kita klik OK, maka di sini dia sudah jadi angka 1, 2, 3 sampai angka 10. Nah, itu trik kedua untuk membuat penomoran di Microsoft Excel. Jadi, bisa Anda gunakan satu di antara dua trik itu. Baik, kemudian yang perlu Anda ketik yang berikut adalah jabatan. Untuk jabatan, kita bisa lihat di sini. Di sini ada kepala sekolah, kemudian wakasek, ada 4. Kemudian pembina OSIS, wali kelas, bendahara BOS, penjaga sekolah. Balik lagi ke sini. Nah, untuk
kepala sekolah, kita mengetik kepala sekolah, enter. Lalu untuk Wakasek, kita mengetik Wakasek. Kemudian perhatikan, karena Wakasek ini ada 4 karakternya yang sama, yaitu dari nomor 2 sampai nomor 5, maka caranya adalah jangan diketik semua, tapi setelah Anda ketik Wakasek pertama, kemudian geser kursor sampai ke sebelah kanan bawah sini, sel ini, sampai tanda hitam, kemudian klik tahan, lalu tarik. Sampai ke sini kita lepas. Maka sudah Wakaseknya sudah ada 4 di sini. Kemudian kita lihat lagi. Setelah itu ada pembina OSIS, wali kelas, bendahara BOS, penjaga sekolah. Nah, di sini kita pembina OSIS. Kemudian wali kelas. Wali kelas juga sama, kita tarik 1 kali. Lalu bendahara BOS. Enter, penjaga sekolah. Oke, yang berikut adalah kolom gaji pokok. Ini kita perlu memasukkan data gaji pokok di sini, yaitu untuk PNS itu 2.100.000. Baik, kita ketik di sini 2.100.000. Jadi tanpa titik, tanpa simbol Rp ya. 2.100.000 ini karena ada 3 karakter yang sama, maka kita ke sini klik tahan lalu tarik turun. Oke, lepas. Kemudian yang berikut adalah Rp2.000.000. Guru kontrak provinsi 2 juta, kita ketik 2000000. Terus arahkan kursor ke sini, drag 1 kali, tap, ya. Kemudian yang berikut, situ untuk guru komite 300.000. 300.000. Tarik 3 karakter. Kemudian di sini kontrak provinsi juga, tapi karena ini adalah pegawai, ya, gajinya adalah 1.800.000. Enter. Lalu penjaga sekolah juga sama 300.000. Enter. Kemudian yang berikut untuk tunjangan itu dari PNS, guru PNS pertama yaitu kepala sekolah sampai pada guru PNS, guru kontrak provinsi. Jadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Maka sini kita ketik 500.000, kemudian kita tarik sejajar dengan ini nomor 5, 500.000. Kemudian untuk yang lain tunjangannya tidak ada. Lalu yang berikut adalah data tambahan penghasilan, itu untuk guru, ya, untuk guru komite. Di situ ada 3 karakter 400.000, sedangkan yang lain tidak ada. Jadi kita ketik di sini tambahan penghasilan di sini ya, di sini 400. Kemudian kita tarik 3 karakter, lepas. Baik, itu kurang lebih
beberapa hal yang perlu kita ketik. Kemudian yang berikut adalah melakukan atau menyatukan sel, yaitu kita satukan sel dari pemerintah provinsi ini sampai pada sel L, karena akhir dari data kita ini nanti akhirnya ada di sel L. Oleh karena itu kita blok dari sini sel A1 sampai ke sel L1. Lalu setelah itu klik Merge and Center. Ya. Lakukan hal yang sama untuk baris berikut. Sama. Untuk data gaji juga sama. Ini juga karena judul sehingga kita buatnya ke tengah tabel. Kemudian di sini kita perlu memberi tanda garis bawah, yaitu kita klik di bagian sini. Border, klik di segitiganya, segitiga, kemudian kita pilih yang 2 garis bawah ini, bottom double border, kita klik. Oke, sekarang sudah bergaris bawah. Kemudian yang berikut adalah kita satukan sel juga di bagian judul tabel, yaitu nomor. Kita satukan dengan sel di bawahnya, di blok, kemudian klik Merge Center. JK juga sama, di blok 2, kemudian Merge Center. Nama guru pegawai, kemudian jenis PTK, kemudian jabatan, kemudian gaji pokok, lalu tunjangan. Kita sudah selesai melakukan penyatuan atau menyatukan sel. Maka setelah itu kita membuat tabel, yaitu yang pertama adalah kita drag dulu di bagian judul tabelnya, yaitu nomor sampai pada total gaji. Ini ada 2 baris. Kenapa kita perlu blok ini terlebih dahulu? Karena di sini ada 2 baris, yang satu pasang yaitu tanggal dan SK pengangkatan. Contoh di sini adalah tambahan penghasilan, jumlah jam mengajar, kemudian kelebihan jam, kemudian total gaji. Sehingga ini kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita menuju ke border ini. Kita klik segitiganya. Terus turun di bawah sini ada more borders. Klik. Lalu di sini adalah garis yang mau kita tampilkan di tabel nanti. Yaitu kita klik yang ini outline. Terus kita pilih yang ini tengah. Setelah itu klik OK. Ya, maka ini sudah jadi. Kemudian yang berikut kita blok dari datanya, yaitu 1 sampai pada yang terakhir, yaitu sejajar dengan total gaji. Seperti ini. Lalu di sini kita klik di segitiga lagi di bordernya. Kemudian kita pilih yang all borders. Oke, sekarang tabelnya sudah jadi. Yaitu bagian pertama, yaitu layout. Kemudian yang berikut adalah memformat tanggal. Langsung saja masuk ke tanggal sini. Kita blok dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir. Lalu klik kanan. Di sini format cell kita pilih. Terus
di bagian number, di sini kita ada pada date, klik pada date. Kemudian di bagian sini ada locale dan location. Ini ada English Indonesia. Nah, ini yang perlu kita ganti. Karena kalau ini maka ejaannya menjadi ejaan bahasa Inggris. Contoh di sini March, ya, Wednesday, March. Nah, itu ejaan bahasa Inggris. Jadi kita ganti menjadi ejaan bahasa Indonesia. Caranya adalah kita datang, kita klik di sini, kemudian scroll, kita cari, scroll turun, cari Indonesian. Indonesian ada di sini. Kita klik, terus pilih 14 Maret 2001. Setelah itu turun di bawah, kita klik OK. Ya, maka ini sudah berubah. Kemudian yang berikut adalah memformat mata uang. Di sini ada mata uang yang perlu kita format adalah gaji pokok, tunjangan, dan tambahan penghasilan. Maka kita blok dari sini gaji pokok sampai ke akhir dari sini. Ya. Setelah itu kita klik kanan, terus pilih format sales. Setelah itu di sini kita klik di bagian currency. Terus karena di sini ada simbolnya sudah Rp, maka kita tidak perlu mencari lagi. Lalu kita klik yang kedua warna merah ini. Setelah itu kita klik OK. Ya, maka sekarang di sini sudah formatnya sudah menjadi format mata uang. Setelah itu yang berikut adalah kita mencari jumlah gaji. Klik pada kolom di bawah dari jumlah gaji. Kemudian masukkan rumus, ketik tanda sama dengan, sum, buka kurung, lalu kita blok dari gaji pokok sini. Gaji pokok kita drag sampai sini, ya. Dua ini saja ya, gaji pokok dan tunjangan. Kemudian setelah itu terlepas mouse-nya, kemudian tekan shift lagi, tutup kurung. Setelah itu tambah, maka kita tekan shift, kemudian tanda tambah, lalu kita klik pada kelebihan jam, ini 12. Kita tekan kontrol tahan, kontrolnya ditekan tahan, lalu klik 12. Setelah itu kita tekan shift lagi untuk memunculkan tanda kali 25.000. Setelah itu kita enter. Ya, maka hasilnya sudah dapat 2900.000. Kemudian setelah itu kita arahkan kursor ke sini sampai tanda-tanda tambah hitam. Kemudian diklik tahan lalu ditarik turun sejajar dengan angka ini 500 atau sejajar dengan nomor 5. Nah, ini untuk total gaji dari PNS, guru PNS dan guru kontrak provinsi. Yang berikut adalah total gaji dari guru komite, itu ditambah dengan jumlah jam. Rumusnya sama juga, sama dengan sum, buka kurung, terus di sini kita drag dari gaji pokok sampai pada tambahan penghasilan. Dari gaji pokok
sampai tambahan penghasilan. Setelah itu kita tekan shift, tutup kurung, terus shift tambah, tekan kontrol, klik pada jumlah jam mengajar yang sejajar dengan ini, 26. Kita klik, kemudian tekan shift tahan, dikali jumlah jam mengajar itu 20.000 per jam. Jadi kita ketik di situ 20.000, lalu enter. Ya, maka hasilnya adalah 122.000. Ya, lalu klik di hasilnya. Kemudian di sini kita arahkan kursor sampai tanda hitam, klik tahan, lalu drag turun. Ya, jadi hasilnya seperti itu. Kemudian yang berikut adalah mencari gaji tertinggi. Klik pada sel E23, kemudian masukkan rumus sama dengan max rank, ya, sama dengan max buka kurung, lalu kita range dari total gaji ini dari sini sampai ujung, ya. Jadi kita range dari awal total gaji sampai akhir total gaji ini, baru setelah itu kita enter. Ya, maka hasilnya 2.900.000. Kemudian yang berikut adalah mencari gaji terkecil atau mencari gaji terendah. Rumusnya adalah sama dengan min, lalu rank. Ya, sama dengan min, buka kurung, lalu kita range lagi total gaji ini dari awal sampai akhir, setelah itu enter. Maka hasilnya adalah 300.000. Oke, yang berikut adalah mencari jumlah PTK PNS. Rumusnya adalah count if, kemudian buka kurung, rank, titik koma, tanda petik, kriteria, tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Jadi ketik di sana sama dengan count if, buka kurung, count if, kemudian kita rank dari PNS sampai pada komite. Setelah itu titik koma, lalu tanda petik, lalu kriteria yaitu PNS, kemudian tanda petik tutup, lalu enter. Maka hasilnya adalah 3. Itu untuk mencari jumlah PTK PNS menggunakan fungsi count if. Kemudian yang berikut adalah mencari jumlah PTK kontrak provinsi jabatan Wakasek. Nah, ini menggunakan lebih dari satu karakter. Maka kita menggunakan count ifs. Ya, count if tambah s, count ifs. Langsung saja kita ketik di sana sama dengan count ifs, buka kurung, kemudian drag pada karakter pertama yaitu PNS jenis PTK ini, PNS sampai kontrak, kemudian titik koma, tanda petik, PNS, tanda petik tutup, titik koma, kemudian kita drag lagi untuk karakter kedua, jabatan dari kepala sekolah sampai pada penjaga sekolah. Setelah itu titik koma lagi, tanda petik, Wakasek, tanda petik tutup, lalu enter. Maka hasilnya adalah 2. Karena di sini
ada 2 kontrak provinsi, guru kontrak provinsi yang berposisi jabatan sebagai Wakasek. Di sini juga sama. Di sini PTK PNS-nya ada 3. Oke, setelah itu kita melakukan perataan teks atau perataan tulisan sehingga dia akan menyerupai data seperti ini. Ini finishing. Baik, di sini kita blok dari nomor sampai pada total gaji. Kemudian ada rata tengah di sini, kita klik. Klik lagi. Kemudian klik pada rata tengah di bagian atas. Ya, sudah. Kemudian setelah itu untuk nomor dan JK ini datanya kita blok. Kemudian klik rata tengah pada yang keduanya. Kemudian nama dan nama guru pegawai ini tetap seperti itu. Jenis PTK juga sama. Jabatan. Untuk tanggal SK pengangkatan kita melakukan perataan tengah. Ya, tarik dari atas sampai bawah, kita blok. Kemudian klik di sini. Kemudian untuk gaji pokok, tunjangan dan tambahan penghasilan itu kita blok ketiga-tiganya. Lalu rata kiri. Setelah itu untuk jumlah dan kelebihan jam kita blok, gunakan rata tengah. Lalu total gaji gunakan rata kiri. Nah, jika total gaji ini tidak ada RP di sini, maka kita perlu memunculkan RP dengan cara melakukan format, atau kalau tidak kita klik di sini 2 kali, kemudian kita enter, maka sudah menjadi RP. Setelah itu kita klik tahan di sana, klik kemudian drag turun, ya, maka dia menjadi RP, kemudian angkanya. Baik, ini hasilnya. Coba kita cek lagi datanya apakah sama dengan data yang harus kita jadi patokan. Nah, ini yang data yang menjadi patokan kita. Oke, sudah sesuai. Yang belum adalah di sini menebalkan huruf. Jadi huruf untuk judul ini harus ditebalkan. Caranya adalah kita blok ini sampai pada judul tabel, yaitu ini. Kemudian kita klik di sini ada B atau tekan Ctrl B. Baik, kita periksa lagi. Ya, datanya sudah sama persis. Setelah itu kita simpan, tekan Ctrl S. Nah, di situ kita langsung ketik nama di situ. Kemudian cari folder tik, kita klik 2 kali, kemudian simpan di sana, save. Ya, sekarang sudah tersimpan. Oke, baik, demikian penjelasan tentang materi praktek, ujian praktek Microsoft Excel kelas 12. Semoga bermanfaat, bukan hanya untuk ujian saja, tapi setelah ini bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Semoga ilmu yang didapatkan dari saya bisa digunakan dengan jalan yang baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.